Halo, selamat pagi. Kita di pertemuan kali ini membahas mengenai statistik di subjudul ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Kita langsung masuk ke materi. Dari setiap kumpulan data, terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jenisnya, ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan kita uraikan. Ya, yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean, yang kedua modus, dan yang ketiga adalah median. Rata-rata hitung atau mean yang pertama kita bahas. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ini adalah rumusnya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X dan seterusnya per N. Atau X bar rata-ratanya adalah sigma XI per N. Di sini disebutkan bahwasanya X bar ini sebenarnya tanda garis ya, itu adalah rata-rata X dan N adalah banyaknya data. Rata-rata hitung data tunggal. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut: 7, 5, 8, 6, 9, 7. Solusi. X bar adalah jumlah seluruh data per banyaknya data. Jumlah seluruh data adalah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7, 42. Per 6 banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 per 6 adalah 7. Jadi rata-rata hitung adalah 7. Rata-rata hitung data berkelompok. Maaf, berbobot ya. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Ini dia. Dari berapa orang? 2, 3, 1, 4. Dari 10 orang yang memiliki nilai 3 itu 2. Yang memiliki nilai 6 itu 3 orang. Yang memiliki nilai 7 itu 1 orang. Dan yang memiliki nilai 9 ada 4 orang. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Kita cari dulu Fx. F kali X ya. Jika tadi F-nya adalah 2, X-nya 3. 3 dikali 2 6, 6 dikali 3 18, 7 kali 1 7, 9 kali 4 36. Jumlah frekuensinya adalah 10 orang dan jumlah perkalian frekuensi dan nilai adalah 67. Dari sini dapat kita cari, diketahui nilai Fx sama dengan 67 dan sigma F adalah 10. X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan 67 per 10 sama dengan 6,7. Bisa ya? Nanti tinggal ditambahkan tabel di sebelah kanan satu kolom. Jadi rata-ratanya adalah 6,7. Rata-rata hitung data berkelompok. Nah, ini tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Diketahui sebuah tabel distribusi frekuensi tersebut. Kelas interval 20 sampai 29 itu frekuensinya 4, 30 sampai 39 itu frekuensinya 7 dan seterusnya. Bagaimana cara mencari rata-rata dari tabel frekuensi distribusi berikut? Nah, ini tadi ya, intervalnya di soal, frekuensi juga di soal. Sebelum itu ditambah. Sebelum kita cari rata-ratanya, kita tambah dulu nilai tengah atau XI. Nilai tengah dari mana Pak? Dari interval ya. Dari 20 ke 29 nilai tengahnya adalah 24,5. Kok bisa? Hitung. Dari 20 ke 29 nilai tengahnya adalah 24,5. Oke. 30 ke 39 nilai tengahnya adalah 34,5. Atau lebih mudahnya mungkin langsung aja 20 tambah 29 itu 49 dibagi 2, 24,5 gitu ya. Atau yang lain kita acak. 80 tambah 89 adalah 169 dibagi 2,
84,5 ya. Ini adalah nilai tengah. Setelah diketahui nilai tengah, maka kita cari perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Ya, tambah lagi satu kolom di sebelah kanan. 4 dikali 24,5 adalah 98. 7 dikali 34,5 adalah 241,5. 2 dikali 84,5 adalah 169. Setelah itu jumlahkan seluruh hasil perkalian dari frekuensi dan nilai tengah, yaitu 2695. Dari tabel kita peroleh sigma F adalah 50 dan sigma F kali XI sama dengan 2695. Maka rata-rata dari tabel distribusi frekuensi ini adalah sigma F kali XI per sigma F sama dengan 2695 per 50 sama dengan 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Kalau di kolom mengerti nanti ditanya ya. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya ya, dari kecil ke besar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Supaya lebih mengerti kita masuk contoh. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu catatan. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n tambah 1 per 2. Misalnya, jumlah data ada 10, maka mediannya adalah 10 tambah 1 per 2, berarti 5,5. Data ke 5,5 adalah mediannya. Jika n ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah, dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika ganjil berarti n-nya 7, 5, 9, 11, dan seterusnya. Berarti mediannya itu terletak di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya. Namun jika n genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Misalnya tengah-tengah ada 7 dan 8, maka rata-rata adalah 7,5 atau mediannya adalah 7,5 ya. Median data tunggal. Tentukan media dari rangkaian data. Yang pertama adalah 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. B adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10. Data pertama itu ganjil atau genap? Ganjil ya. Letak median adalah n tambah 1 per 2. Setelah kita urutkan dulu ya, urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ada 7 data atau ganjil. Letak mediannya adalah n tambah 1 per 2. 7 tambah 1 per 2 adalah 4. Berarti letak mediannya ada pada di data keempat. 1, 2, 3, 4. Maka mediannya adalah 7. Yang B. Setelah diurutkan menjadi 6, 7, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ada 6 data. Berarti genap. Letak mediannya adalah 6 tambah 1 per 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Maka data ketiga setengah adalah 6, 7, 7, 8 adalah 7,5. Oke. Kalau tadi data tunggal, maka kita cari di median data berkelompok. Rumusnya adalah ini ya, diingat, dihafal. Median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali setengah kali n kurang f per f median. Rumusnya TB itu adalah batas bawah kelas median ya, atau tepi bawah. P adalah interval kelas median. N adalah jumlah seluruh frekuensi. F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Dan FME adalah frekuensi kelas median. Tentukan median data pada tabel berikut. Diketahui sebuah soal dengan tabel distribusi frekuensi berikut. Kelas intervalnya ada 20 sampai 29, frekuensinya 4 dan seterusnya. Bagaimana cara mencari mediannya? Kita lihat jawabannya. Solusi. Letak median adalah setengah n. N-nya tadi bernilai 50 ya. Maka setengah kali 50 adalah 25. Jadi median terletak pada kelas ke-4. Kenapa? Kita lihat di frekuensi kumulatif.
Ya, frekuensi kumulatif itu apa Pak? Ini 4 tambah 7 11. Ya, 11 tambah 8 19. 4 tambah 7 tambah 8 tambah 12 31. 4 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 9 40. Karena setengah dari data adalah 25, maka 25 terletak di sini. Ya, terletak di kelas keempat. 1 2 3 4. Oke. Ini dia. Jadi tepi bawahnya adalah 49,5. Panjang kelasnya adalah 10 ya. 50 ke 59 itu 10. F-nya atau frekuensi dikurang frekuensi sebelumnya adalah 19. Frekuensi sebelumnya adalah 19. Frekuensi median adalah 12. Saya ulangi. Tapi bawahnya 49,5, ini ya 50 dikurang 0,5. Panjang kelasnya adalah 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 19. Dan frekuensi mediannya adalah 12. Setelah diketahui keempat poin ini, maka bisa kita cari mediannya. Median sama dengan TB ditambah setengah N kurang F per F ME dikali P atau I, sama ya. Median sama dengan 49,5 ditambah setengah dikali 50 dikurang 19 per 12 dikali 10. Dicari demikian sehingga mediannya adalah 54,5. Berarti ya. Selanjutnya adalah modus yang terakhir. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul dan yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat keseringnya suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2, atau multimodal. Contoh, oh iya. Tentukan modus dari rangkaian data tunggal berikut. Yang pertama adalah 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Setelah diurutkan, nilainya menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nilai yang sering muncul adalah angka 7 sebanyak 2 kali. Sedangkan yang ini 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Setelah diurutkan menjadi 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nilai yang sering muncul adalah angka 6 dan 7 sebanyak 2 kali. Jadi modusnya adalah 6 dan 7. Gitu ya. Modus data kelompok. Rumus dari modus data berkelompok adalah MO sama dengan TB ditambah P kali D1 per D1 tambah D2. D itu bukan diagonal ya. Bukan. Kita lihat di sini. TB sama seperti tadi, tepi bawah kelasnya. Nanti kalau di sini adalah kelas modus, berarti tepi bawah kelas modus. P adalah interval kelas. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah dengan kelas setelahnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Oke. Contoh seperti tentukan modus data pada tabel berikut. Semua tabelnya sama ya, dari rata-rata sampai modus sekarang kan. Ini adalah soalnya. Bagaimana cara mencari modusnya? Solusinya, kelas interval itu ini, frekuensinya adalah ini. Kita lihat angka yang paling sering muncul, berarti frekuensi yang paling banyak. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya. 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2. Yang paling tinggi adalah 12. Ya, berarti kelas modus ada di kelas 4 juga. Jangan samakan dengan median ya. Median tadi adalah setengah N. Oke. Sedangkan kalau modus adalah frekuensi tertinggi. Walaupun di kelas yang sama, tapi bisa jadi di contoh soal lain itu berbeda. Dan kebanyakan itu berbeda. Ini kebetulan aja sama. Kita lanjut. Karena di kelas 4, maka kita dapat mencari TB adalah 49,5. Panjang kelasnya adalah 10. D1 nya adalah 12 dikurang 8. Dari mana 12 kurang 8? Kita lihat di belakang. 12 dikurang 8. Ya, D1 adalah 12 kurang 8. D2 12 dikurang 9. Cek deh. Ya, benar ya.
Masukkan ke rumus deh kalau gitu. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. MO sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 3. MO sama dengan 55,21. Modusnya adalah 55,21. Berikut hanya ini materi kita hari ini. Silakan dipahami. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Tetap sehat dan semangat.